Empat. Lagi ngitung apa? Oh, ini saya lagi ngitung tentang kaul dalam hidup religius. Pada umumnya kita mengenal ada 3 kaul, yaitu kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Tapi ada beberapa kongregasi yang menambahkan satu kaul, seperti OMI sendiri ada 4. Yang keempat itu adalah kemantapan, yang ditambahkan sesuai dengan kebutuhan kongregasi. Karena demikian ada juga yang satu, yaitu hanya menghidupi kaul ketaatan. Dan apa yang bisa kita pelajari dari kaul-kaul ini adalah bahwa mungkin orang beranggapan dalam hidup religius itu kaul yang paling sulit untuk dihidupi adalah kaul kemurnian, karena itu berkaitan dengan hidup selibater, tidak menikah. Tetapi sebenarnya ketika menjalani panggilan dan berdasarkan juga kesaksian hidup dari santo-santa yang kita baca, kaul yang sulit untuk dihidupi adalah kaul ketaatan. Kenapa kalau ketaatan menjadi sulit untuk dihidupi? Karena di dalam ketaatan kita mempersembahkan sesuatu yang menjadi hak kita, yakni kebebasan kita. Kita mempersembahkan, kami dan Anda, saya dan Anda juga belajar untuk mempersembahkan kebebasan kita dan taat kepada kehendak Allah. Sebenarnya kaul-kaul dalam hidup religius ini merupakan panggilan bagi kita semua. Tidak hanya panggilan bagi kami secara khusus yang menjalani panggilan, tapi semua umat Kristiani, semua umat Allah dipanggil untuk menghidupi kaul-kaul ini, untuk hidup miskin, untuk hidup murni, untuk hidup taat kepada kehendak Allah. Apa korelasinya dengan bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini? Adalah kita belajar dari pribadi Yesus yang taat kepada kehendak Allah. Dikatakan dalam Injil bahwa Allah begitu mencintainya, mengasihi Yesus, dan telah memberikan segala sesuatu kepadanya. Tetapi Yesus memutuskan dengan bebas, dengan pilihan yang bebas untuk taat kepada kehendak Allah. Ia taat dalam penderitaannya, dalam kesengsaraannya, wafat, tapi bangkit kembali. Itu yang perlu kita ingat, bahwa ia bangkit dari kematiannya. Dalam liturgi yang kita peringati hari ini juga ada peringatan secara khusus, yaitu memperingati Santo Stanislaus, seorang martir. Kita juga bisa belajar dari pribadi Santo Stanislaus yang telah taat kepada kehendak Bapa, bahkan dengan sampai merelakan hidupnya sendiri, nyawanya sendiri. Itulah artinya kita menyerahkan kebebasan kita, menyerahkan seluruh hidup kita, dan taat kepada kehendak Allah. Hingga akhirnya Allah menggunakan ketaatan kita itu untuk sesuatu yang lebih besar daripada diri sendiri, untuk sesuatu yang melampaui diri kita, sebagaimana telah diteladankan oleh Kristus. Ketika ia taat kepada kehendak Allah, ia mungkin mengalami penderitaan, ia memang wafat, tapi setelah itu ia bangkit, yang melampaui dirinya sendiri dan menjadi inspirasi bagi kita, memberikan pengharapan yang baru kepada kita, bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, tapi ada kebangkitan di balik kematian itu. Maka mari kita merenungkan hari ini, apakah kita sudah belajar juga untuk taat kepada kehendak Allah. Taat itu berarti juga kita mendengarkan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan memberkati.